selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya bersuka cita? Semuanya semangat? Nah, saat ini kita akan beribadah. Nah, sebelumnya lo semua tanya, semuanya sudah makan, sudah minum, sudah ke kamar kecil, ke toilet? Nah, karena ketika kita beribadah, kita harus kita fokus beribadah, kita fokus memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi tidak boleh ada yang beribadah sambil makan, sambil minum. Oke? Nah, saat ini lo semua ajak adik-adik semua, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa agar Tuhan Yesus memberkati ibadah kita saat ini. Oke, siap adik-adik, kita mau berdoa bersama. Nanti ikuti apa yang lo katakan ya. Kita berdoa semuanya. Bagaimana sikap berdoa? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tidak ada yang lihat mamanya atau kakaknya, semuanya matanya ditutup. Oke, kita mau berdoa semuanya. Ikuti apa yang lo ucapkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur pagi hari ini kami anak-anak Tuhan Yesus akan beribadah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Nah adik-adik, tadi kan saya bilang kita akan apa? Memuji Tuhan. Nah saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi lagunya Memuji Tuhan Selalu. Semuanya tahu lagunya? Nah kalau tahu berarti sama-sama kita bernyanyi ya. Dan ada gerakannya. Nanti ikuti gerakan lose ya adik-adik. Semuanya ayo bangkit berdiri. Ayo berdiri. Sudah berdiri semuanya? Sudah siap untuk bergerak, untuk memuji Tuhan? Sudah siap? Nah ayo semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi bersama. Lagunya Hai Siarkan di Gunung. Nah adik-adik, bulan ini kita sedang merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus membawa keselamatan bagi kita, anak-anak Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita siarkan kepada semua orang agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus juga diselamatkan. Kita bernyanyi bersama ya. Hai siarkan di gunung.
kalian pasti dalam keadaan yang baik kan? Dalam keadaan yang sehat juga. Wah, lo senang sekali ya. Dan pada saat ini juga adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Dengan sikap berdoa yang benar, lipat tanganmu, tutup matamu, lo sepimpin di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Pada saat ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin dan Tuhan tolong supaya firman Tuhan boleh kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, saat ini Lose berharap sekali adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dapat memperhatikannya dengan baik ya. Apa pesan Tuhan Yesus untuk adik-adik semua yang ada di rumah ya. Jadi kalian harus duduk dengan tenang supaya kalian mengerti, supaya kalian memperhatikan apa ya pesan Tuhan buat saya hari ini ya. Nah, adik-adik selamat menyaksikan cerita firman Tuhan pada saat ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah.
Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. kata mereka kepadanya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, adik-adik semua, tadi kalian sudah melihat ya akan firman Tuhan lewat video yang Lose bagikan buat kalian. Nah, malaikat Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Zakaria. Ya, firman Tuhan disampaikan kepada Bapak Zakaria lewat malaikat Tuhan. Bapak Zakaria akan memiliki seorang anak ya. Tadinya adik-adik, Bapak Zakaria dia tidak percaya, tetapi akhirnya Bapak Zakaria percaya dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan sampaikan itu benar-benar terjadi. Padahal mereka sudah lanjut usia, sudah tua, dan mereka akan mendapatkan keturunan ya. Wah, pesan Tuhan ini benar sekali ya. Dan kejadian yang Tuhan nyatakan ya, bahwa Ibu Elisabet, istri dari Bapak Zakaria, itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama siapa? Ada yang tahu? Akan diberi nama siapa? Ya, benar sekali. Akan diberi nama Yohanes ya. Nah, adik-adik, hari ini Tuhan Yesus ingin adik-adik semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, adik-adik semua yang ada di rumah, untuk apa? Belajar percaya kepada Tuhan Yesus ya. Untuk belajar percaya bahwa
Tuhan berbicara kepada adik-adik lewat Alkitab, lewat cerita-cerita firman Tuhan setiap Sabtu maupun sekolah minggu, dan juga melalui nasihat-nasihat papa dan mama di rumah, ya. Nah, saat adik-adik membaca Alkitab, ya, saat adik-adik membaca Alkitab atau mendengarkan, ya, ada banyak sekali perintah Tuhan di dalamnya, ya. Di dalam Alkitab ini banyak sekali perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Saat adik-adik ada di sekolah minggu pun, ya, adik-adik juga banyak mendengar perintah-perintah dan kehendak Tuhan buat adik-adik. Nah, ini juga saat adik-adik ada di rumah bersama papa dan mama, juga banyak mendengar perintah-perintah Tuhan melalui papa dan mama di rumah. Nah, adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan, ya? Apakah adik-adik akan marah-marah? Ataukah adik-adik akan cemberut mukanya? Wah, itu adalah sikap, bukan sikap yang baik, ya. Itu bukan sikap yang tidak baik juga. Itu adalah sikap yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik harusnya bersikap gembira. Adik-adik harusnya bersikap sukacita saat adik-adik mendengar perintah dan kehendak Tuhan untuk adik-adik semua. Nah, ini yang penting, karena kehendak Tuhan akan mendatangkan kebaikan untuk hidup adik-adik mulai saat ini sampai seterusnya, sampai selama-lamanya, ya. Jadi ini yang paling penting loh, saya sampaikan sekali lagi, karena kehendak Tuhan akan mendatangkan kebaikan untuk hidup adik-adik mulai dari hari ini sampai seterusnya. Jadi yang harus dilakukan adalah menyenangkan Tuhan Yesus dan juga melakukan perintah dan kehendak Tuhan setiap hari, ya. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus menyenangkan Tuhan Yesus dan juga melakukan perintah-perintah Tuhan dan kehendak Tuhan setiap hari. Nah, itulah adik-adik firman Tuhan kita pada hari ini. Dan Lose punya ayat hafalan, ya, yang terdapat dari kitab Mazmur 119 ayat 105. Sekali lagi, ya. Kitab Mazmur 119 ayat 105. Bunyinya seperti ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, ya, ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu, firman Tuhan, itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, ya. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, oke, adik-adik semua, saatnya kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri akan firman Tuhan kita di sekolah minggu pada saat ini. Sekali lagi kita berdoa, ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang mau melakukan perintah Tuhan setiap hari.
Tolong kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini ya. Sampai jumpa di minggu depan di acara Sekolah Minggu GKI Gracia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.